Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kalau Indonesia masih menganut sistem monarki atau kerajaan? Apakah kamu tahu bahwa pernah ada kerajaan besar dan terkenal di bumi Nusantara ini? Yang mana seandainya kerajaan-kerajaan itu kalau masih ada bisa jadi seluruh bangsa di dunia akan menghormati Indonesia dan negara kita tidak akan pernah dijajah. Di antara banyaknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, Majapahit sepertinya pas untuk membuka mata kita bahwa negara Indonesia bukan kaleng-kaleng mengenai sistem pertahanan teritorial, ekonomi, dan hubungan internasional. Kemudian, apa yang terjadi jika Majapahit tidak pernah ada? Kerajaan Majapahit ada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur, pusatnya di Tarik, Mojokerto. Didirikan oleh Raden Wijaya pada 1293 Masehi. Berdirinya kerajaan ini dilatar belakangi oleh cerita yang menarik dimulai dari pertahanan diri, bersekutu dengan kerajaan lain, pengkhianatan, balas dendam, sampai berbalik arah untuk menyerang. Diawali dengan cerita Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara Raja Singosari yang berhasil lolos dan menyelamatkan diri dari serangan Raja Jayakatwang, yaitu Raja Kediri. Raden Wijaya beserta pengikutnya yang berhasil lolos kemudian mencari perlindungan kepada Bupati Madura, yaitu Arya Wiraraja. Arya Wiraraja menyarankan kepada Raden Wijaya untuk menghambakan dirinya kepada Jayakatwang. Ibaratnya dia disuruh main cantik dulu nih, atau bersekutu dengan kerajaan yang telah menghancurkan Singosari sembari mengumpulkan kekuatan untuk berbalik menyerang. Bentuk penghambaan Raden Wijaya pada Jayakatwang dihadiahi tanah di hutan Tarik. Dengan bantuan rakyat Madura, Raden Wijaya membangun pemukiman yang dipenuhi dengan pohon buah maja yang pahit rasanya. Long story short, pemukiman itu dinamakan Majapahit, yang menjadi cikal bakal penamaan kerajaan Majapahit. Tapi tahan dulu, kita belum sampai pada masa berdirinya kerajaan Majapahit, setidaknya sebentar lagi. Dimulai dengan perencanaan pembalasan dendam kepada Kediri, Raden Wijaya diam-diam mempersiapkan diri sembari menunggu dalam tanda kutip hari pembalasan. Jayakatwang dalam hal ini tidak mengetahui bahwa orang yang selama ini ia hadiahi tanah merupakan musuh dalam selimut. Masih ingat Arya Wiraraja, Bupati Madura itu hingga titik ini masih menjadi support sistem yang setia bagi Raden Wijaya. Ia dan pengikutnya di Madura siap membantu Majapahit. Persiapan itu selesai bertepatan dengan kedatangan tentara Cina untuk menghukum Kertanegara. Loh, bukannya Kertanegara sudah wassalam di tangan Jayakatwang? Tentu sudah. Tapi pasukan Kubilai Han yang berjumlah 20.000 prajurit dengan 1.000 kapal pada akhir 1292 Masehi dengan tujuan menghukum Kertanegara karena telah menghina Kubilai Han itu tidak tahu kalau Kertanegara sudah KO. Di titik inilah pembelotan Raden Wijaya dimulai. Ketidaktahuan Kubilai Han dimanfaatkan Raden Wijaya untuk berbalik arah menyerang Jayakatwang yang saat itu menduduki Kertanegara. Ramean gini nyari siapa bro? Kertanegara nih, mau kita sikat. Lurus aja tuh, pengkolan belok kanan, sekalian kita ikut ya bro. Sakit hati juga kita sama kroni-kroni Jayakatwang. Kertanegara maksudnya. Skuila. A few moments later. Jayakatwang udah koit bos, kroni Kubilai Han juga berkurang banyak. Ini saatnya menyerang Kubilai Han dan pasukannya. Yo bolo, skuy. Setelah berhasil melakukan taktik yang sangat cantik dengan berhasil mengalahkan Jayakatwang dan pasukan Kubilai Han, Raden Wijaya berhasil naik takhta menjadi Raja Majapahit pada 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardena. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Sebagai gambaran, sebesar apa sih wilayah kekuasaan Majapahit? Saking besarnya kekuasaan Majapahit, kerajaan ini dijuluki sebagai kerajaan nasional kedua karena menguasai hampir seluruh dataran Nusantara. Sejauh ini yang diketahui dalam Kitab Negara Kertagama, Majapahit juga menguasai hingga ke luar negeri seperti Filipina, Manila, Semenanjung Malaya, dan lainnya. Keberhasilan Majapahit tentu tidak instan dan tidak lepas dari drama perebutan kekuasaan. Sama seperti kerajaan lainnya, perang saudara juga kerap terjadi pada masa pemerintahan Majapahit. Di antaranya terjadi pada masa pemerintahan Raja yang kedua, putra Raden Wijaya bergelar Jayanegara. Pemberontakan ini bernama Pemberontakan Nambi pada 1316 Masehi yang terjadi karena tuntutan balas budi. Masih ingat Arya Wiraraja, Bupati Madura, seorang yang pertama yang dimintai tolong Raden Wijaya di tengah kocar-kacir serangan Jayakatwang? Ternyata Wiraraja ini mempunyai anak bernama Nambi yang kemudian menuntut tahta untuk menjadi raja karena merasa ayahnya banyak berjasa pada saat masa awal perintisan kerajaan Majapahit. Tapi sayangnya, sama seperti bentuk kerajaan lainnya, Majapahit juga menganut sistem pemerintahan monarki. Tidak bisa jadi raja kalau tidak ada garis keturunannya. Oh, berarti kalau selama ada garis keturunan dengan pemimpin sebelumnya, maka bisa naik tahta menjadi raja? Tentu bisa.
Tapi gimana kalau raja itu tidak mau gelarnya direbut? Nah, ini dia, perang saudara bisa menjadi opsi. Seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Raja kelima, yakni menantu dari Hayam Wuruk bernama Wikramawardhana yang dituntut supaya lengser dari jabatannya oleh Bre Wirabumi. Wirabumi sendiri merupakan anak dari istri selir Hayam Wuruk. Meskipun pada akhirnya Wirabumi kalah atas Wikramawardhana, namun perang saudara yang dinamai Perang Parekrek itu merupakan salah satu perang yang terbesar dan terkenal. Dari ke-12 raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk tidak bisa dikesampingkan. Kepemimpinannya pada 1350 sampai 1389 Masehi, Hayam Wuruk bergelar Raja Sanegara yang menggantikan ibunya Tribhuwana Tunggadewi yang mengundurkan diri dari pemerintahan. Kepemimpinan Hayam Wuruk sangat berkarakter dan penuh perubahan, yaitu bersifat teritorial dan desentralisasi. Pemerintahan tingkat pusat diatur melalui struktur berikut. Menarik ya, sistem pemerintahan sekuno itu bisa menjadi inspirasi bangsa Indonesia untuk kemudian menjalankan struktur pemerintahan yang sama seperti Majapahit. Hal menarik lainnya yang saya lihat adalah pada lembaga keagamaan Hindu-Buddha atau yang disebut Dharmadhyaksa. Dharmadhyaksa Ringka Saiwan untuk agama Hindu dan Dharmadhyaksa Ringka Sogatan untuk agama Buddha. Dengan demikian, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, agama Hindu-Buddha hidup rukun berdampingan dalam semboyan kerajaan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan sehingga muncul kerajaan besar di Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa yang termaktub dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular itu kemudian diadopsi oleh Founding Father bangsa Indonesia sebagai semboyan dasar negara Indonesia. Tokoh ikonik selanjutnya yang kemudian berjasa dalam keberlangsungan Majapahit adalah seorang patih yang sangat terkenal dalam memadamkan pemberontakan Sadeng dan Ketah yang berada pada masa kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi. Atas keberaniannya, patih itu naik tahta menjadi Mahapatih Gajah Mada. Pada saat pengangkatannya menjadi Mahapatih, Gajah Mada mengucap Sumpah Palapa yang intisarinya menyebutkan bahwa Gajah Mada bersumpah tidak akan berhenti sebelum dapat menyatukan seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah yang benar-benar serius dan penuh ambisi. Mungkin yang kita tahu Nusantara itu ya dari Sabang sampai Merauke seperti wilayah Indonesia saat ini. Tapi bukan itu Nusantara yang Gajah Mada maksud. Seperti di awal kita sudah tahu bahwa kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluruh dataran Indonesia dan beberapa negara Asia lain. Dari fakta tersebut kita tahu bahwa Gajah Mada berhasil memenuhi sumpahnya. Namun sayangnya Gajah Mada juga ternyata sama seperti sebagian manusia yang lain, yang ketika di atas angin tahu bahwa dirinya merupakan patih yang tidak tertandingi yang mampu membawa kejayaan pada Majapahit ternyata juga menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit. Gajah Mada masih menjadi patih hingga kepemimpinan berikutnya yaitu Raja Hayam Wuruk. Rencana pernikahan politik antara Hayam Wuruk dengan putri dari Raja Sunda Prabu Linggabuana yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi harus batal karena inisiatif Gajah Mada yang berambisi menguasai kerajaan Sunda tanpa sepengetahuan Raja Hayam Wuruk. Insiden itu dinamakan Perang Bubat, terjadi di lapangan Bubat, Trowulan, Mojokerto. Perang itu berhasil dimenangkan pihak Majapahit di mana sebagian besar bala tentara kerajaan Sunda dan Raja Sunda serta putrinya wafat. Itulah yang menjadi titik balik renggangnya hubungan dua kerajaan dan renggangnya internal hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada. Dari semua lika-liku perjalanan Majapahit, mari kita membuat hipotesis mengenai apa yang terjadi kalau Majapahit tidak pernah ada. Hal pertama yang terlintas dalam benak saya adalah jelas kalau nggak ada Majapahit maka nggak ada hasil budaya atau peninggalannya. Yang berupa Candi Panataran di Blitar, Candi Pentar di Waringin Lawang, Candi Brahu, Candi Tikus, dan bangunan kuno lainnya. Selain candi, hasil kebudayaan berupa kesusastraan yang sangat menggeliat pada masa Majapahit juga tidak pernah ada. Seperti Kitab Arjuna Wijaya, Kitab Negara Kertagama, Kitab Ranggalawai, Kitab Paralaton, dan Kitab Panji Wijaya Krama. Dan satu yang terpenting yaitu Kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang di dalamnya termaktub nilai-nilai toleransi dalam kehidupan multikulturalisme yang sampai sekarang masih digunakan sebagai semboyan dasar negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga mungkin tidak akan pernah ada. Sementara kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak ada, maka semboyan mana lagi yang pas untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Selain itu, hipotesis mengenai apa yang terjadi kalau Majapahit tidak pernah ada, maka mungkin Indonesia benar-benar dijajah selama 3,5 abad atau bahkan lebih. Pertemuan sebelumnya kita sepakat bahwa narasi mengenai Indonesia dijajah selama ratusan tahun tidaklah benar. Soekarno mengatakan demikian tidak lain hanya untuk membakar amarah rakyat supaya mau melawan penjajah. Kalau kita cek faktanya dan menghitung mundur dari Indonesia merdeka 1945, berarti seharusnya Belanda mulai menjajah tahun 1595. Sementara faktanya, Cornelis de Houtman baru saja menginjakan kakinya di tanah Banten
pada 1596. Selepas Belanda datang di Nusantara, tidak langsung menjajah, melainkan mereka mencuri rempah-rempah dan lainnya. Suatu negara bisa dikatakan berhasil menjajah apabila berhasil menguasai daerah jajahan secara ekonomi dan politik, yang mana hal tersebut baru bisa Belanda lakukan pada 1904 dengan menandatangani Plakat Aceh yang mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Artinya, Indonesia dalam tanda kutip hanya dijajah selama 40-50 tahun. Melihat Majapahit yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, kemudian datang satu negara asing, kemudian kita dibilang terjajah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Itu baru satu kerajaan, sementara kita masih punya kerajaan lainnya seperti Sriwijaya, Singosari, dan lainnya. Belum lagi ketika kerajaan Hindu-Buddha itu runtuh, kemudian masih bisa diteruskan dengan kerajaan Nusantara bercorak Islam. Nah, itu dia semua hipotesis saya. Bagaimana menurutmu? Apa yang terjadi kalau Majapahit tidak pernah ada? Tulis komentarmu di bawah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya kami bisa lebih semangat dalam membuat video seperti ini lagi. Sampai jumpa. Bye.